Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan DP 0% diperpanjang properti siap terbang. Ini kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Bambang Eka Jaya. Beliau adalah Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia. Selamat pagi, Pak Bambang. Selamat pagi, Bu Pra. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan ini untuk IDX Channel, Pak Bambang. Kita akan langsung saja itu, sebelum membahas lebih jauh, kita akan review sedikit deh. Bagaimana sih sebenarnya kondisi sektor properti saat ini, Pak Bambang? Ya, kalau kita bicara properti, saat ini boleh dibilang sudah mulai ada perbaikan. Dengan adanya banyak insentif, termasuk juga dari BI, dengan adanya LTV 100%, di mana kita bisa melakukan transaksi dengan DP 0%. Hal itu juga bisa meningkatkan minat konsumen untuk bisa membeli properti pada saat seperti COVID sekarang ini. Baik, tapi kalau kita review juga kan sebelumnya sudah ada penerapan DP 0% begitu yang berlangsung antara 1 Maret sampai dengan 1 Desember 2021, dan seberapa jauh efektivitasnya bisa meningkatkan kinerja sektor properti secara keseluruhan ini, Pak Bambang? Ya, Bu Prat, kalau kita lihat DP 0% itu secara image itu sangat menarik ya, akan menyebabkan orang tertarik untuk bisa membeli. Hanya memang kita melihat dalam pelaksanaannya, KPR 100% atau DP 0% ini punya beberapa hal. Salah satu adalah dengan KPR 100%, nilai dari pinjaman itu akan menjadi jauh lebih tinggi. Kemudian dengan kondisi KPR yang tinggi, otomatis angsuran akan menjadi lebih tinggi, atau kita bisa melakukan dengan tenor yang lebih panjang. Dan perbankan sendiri dengan kehati-hatiannya dan tentu memperhatikan faktor risiko, pemberian DP 0% itu juga tidak mudah. Bukan mereka tidak mampu, tapi tentu mereka akan memperhatikan calon konsumen itu dengan lebih hati-hati. Sehingga kalau kita lihat, DP 0% itu menyebabkan dua hal. Yang satu adalah angsuran. Angsuran akan menjadi lebih tinggi, atau mungkin kita bisa melakukan dengan tenor yang lebih panjang. Misalnya dari 20 tahun menjadi 30 tahun. Tapi tentu dengan tenor yang panjang seperti 30 tahun, hanya segelintir konsumen kita yang punya kapasitas untuk bisa memenuhi persyaratan tersebut. Di antaranya adalah usia. Di mana kalau KPR itu 30 tahun, usia yang bersangkutan tentu harus di bawah 30 tahun. Jadi market ini quote-in-quote akan menjadi lebih baik kalau kita fokuskan ke market golongan milenial. Oke, berarti memang yang disasar adalah milenial, karena mengingat tadi dengan adanya kebijakan down payment 0% ini sebenarnya tidak serta-merta begitu memberikan dampak yang positif, karena ini bisa dikatakan teratribusi masuk ke dalam angsuran yang tinggi, kemudian tenor yang diperpanjang sampai dengan antara 20 sampai dengan 30 tahun. Berarti kalau kita bicara generasi milenial begitu yang seharusnya disasar oleh pemerintah dengan adanya kebijakan ini, Pak Bambang. Iya, kami sebagai developer tentu mengantisipasi bahwa potensi ini cukup besar. Apalagi di zaman digital seperti sekarang, kita melihat bahwa kaum milenial ini bagian telah menduduki posisi yang baik, mereka mendapatkan salary yang cukup tinggi, sehingga secara keseluruhan mereka merupakan potensi market. Untuk itu, beberapa developer rekan kami telah berusaha membuat market ataupun project yang cocok dengan kebutuhan milenial, antara lain dengan harga-harga yang mungkin berkisar di bawah 1 M kalau bisa. Hanya memang tentu untuk proses KPR-nya, kita tentu mengharapkan support dari perbankan. Semua itu bisa berjalan dengan baik kalau kita mendapatkan KPR dengan mudah, dengan bunga yang relatif murah.